Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat gereja generasi apostolik, wherever you are. Tuhan sedang menatap Anda, because He love you. Anda mesti terima, every morning Anda berkata, I'm loved by God. Apakah Anda sempurna apa enggak? Sedang brengsek atau sedang baik? Sedang bobrok atau sedang utuh? Just say it. You love me, right? So, Tuhan gak pilih-pilih kasih. Dan Tuhan gak minta kita sempurna kok. Orang gak sempurna aja kayak bangsa Israel aja. Sampai dibuang 70 tahun supaya dirinso tuh. Dia still there. Sampai di Babel juga sama-sama di mereka gak pernah ditinggalin. Saya baca di Kejadian 28. Aduh, waktu dia ketemu sama Yakub tuh. Waktu Yakub kabur dari Esau. Gara-gara dia pakai trik sih. Untuk menggenapi sendiri janji Allah kepada mamanya, bahwa yang akan jadi, yang memiliki buah sulung itu, karunia sulung itu adalah Yakub, bukan si Esau, right? Kenapa mesti ditolong ya Tuhan ya? Sampai dia bisa bikin art fashion decor, you know, dia bikin bulu-bulu di badannya and everything, tapi bau nggak bisa ditipu, right? Nah, pada waktu dia kabur, dia tidur pakai batu, and dia mendapat mimpi, right? Do you know? Saya mau kasih tahu pada Anda ya. To be with God itu tidak natural. Jujur, dosa membuat kita putus sama Tuhan. Jadi punya kesadaran bahwa kita tuh perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak spontan. Bukankah Anda butuh lagu dinyanyiin? Nah begitu emosinya tergerak langsung rasanya Tuhan dekat. Coba kalau Anda di tengah badai. Kepingin gak masang kaset puji-pujian, kaset lagi. Itu zaman saya pakai kaset ya. Oh man, kaset and Walkman. No. Pakai MP3, pakai, you know what, that's green yang logonya hijau tuh apa tuh namanya itu? You know what I mean. Okay? And Anda dengerin sambil kerja, PW gitu ya. Pakai lagu yang tepat, betul kan ya? And you enjoying yourself and then suddenly you're drawn kepada hadirat Tuhan. Bisa nggak? Anda tidak perlu pakai musik and you are drawn to God. Oh bisa. Yakub lagi tidur. Dia lihat kan ada surga kebuka, ada tangga, ada malaikat naik turun itu. Dan Allah hadir. Di ayat terakhir dari pembicaraan Allah, tahu gak dia ngomong apa? Saya akan genapi semua ini yang kujanjikan padamu. Dan aku tidak akan tinggalkan kamu sampai genap semua. Aduh nyes aku waktu baca itu. Apa yang perlu ditakuti? Sekalipun ada badai sih knock. Who is that? Corona. Kita gak usah takut. Dia mau pakai crown berapa biji juga gak usah. Crown, Himeni crown. Gak perlu. You know. Kita gak usah takut. Kenapa? Because Yakub terus ngomong kayak begini nih. Ini ayat 10 sampai 17 ya. Sampai 18. Dia bilang, wow. Tuhan ada di sini. And I am not aware of it. Aku gak sadar loh. Allah hadir. Saya belajar dari Richard Rohr. Dia berkata, Anda gak bisa peroleh loh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sudah ada dari dulu sekarang selamanya. The whole creation membuktikan Allah hadir. Yang problem sama kita, waktu lahir baru maupun sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru, podo wae. Dalam kondisi 3 fase itu, kita tidak otomatis punya kesadaran akan kehadiran Dia. Salah satu penulis berkata, don't you know the whole earth is soaked with the presence of God. Seluruh planet bumi kerendam sama hadirat Tuhan. Thomas Merton berkata, setiap hari setiap orang mengalami banyak pengalaman yang mendampaki jiwanya dia. Itu kayak benih yang ada sayapnya. How many wing seed are being thrown to our life? Kita gak sadar. Banyak itu benih yang mati. Biarlah firman hari ini menjadi biji benih yang bersayap, yang tidak kandas, tapi bertumbuh, berakar dalam. Kalau hatimu yang selalu pasif katakan hari Minggu, lemah lembut untuk menerima firman ini. Correct? Alright. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita ada establish ya, humility. No question about it. Kalau Anda melakukan 5S, you are being humble actually. You know? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab, di mana ada sebab, ada akibat, right? Tuhan memelihara kamu. Don't you want to be under the care? Jangan cuma di bawah
pemeliharaan asuransi itu agak lama ngeklaimnya. Kalau ini instan 24/7, instan. Anda suka mie instan kan? Kopi instan, bakmi instan. God wants to be the one say, I'm instantly there. Kalau engkau berseru dan mencari aku, Yeremia 29 ayat 12, 13, 14, I'm there. Aku buat diriku diketemukan kamu kok. Instant, man. Nah, ayat 8. Di sini ada perkataan dari Petrus yang bertolak belakang, kayaknya paradoks. Udah dipiara tenang, but sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. I tell you man, si corona nyari engkau loh. Ya, corona is walking roundabout. And dia terbang-terbang, ada di airborne bukan? And dia juga jalan-jalan oleh OTG itu. And they never know, bahkan OTG gak tahu dia OTG. It's a dangerous time nah. Kita di tengah-tengah, seperti domba dilepaskan di tengah serigala loh nih. Bener-bener. So we are alert, kita mesti berjaga-jaga, jangan kemakan perkataan iblis yang masuk melalui segala hoax yang ada di semua apps, yang ada di semua social media, yang ada di smartphone kita. Oke? Aman di dalam Tuhan, supaya Anda tenang, teduh, supaya bisa dengar suara Tuhan. Jangan auman si corona lebih keras daripada suara Tuhan, seperti angin sepoi-sepoi basah. That's the paradox. Wow, it's tsunami. Di tengah-tengah sementara amukan gelombang tsunami corona. Delta, Alpha, Kappa, Hepta, Septa. Dengerin baik-baik teman-teman. There is a voice of the Alpha and the Omega. Allah yang awal dan yang akhir. Dia memulai, dia bisa akhirin. Si corona dia gampang kok akhirinya. But are you being with him? Apakah engkau sedang berada bersama dia? Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa senjata kita? Tidak perkasa. Tidak dengan senjata duniawi loh. Tapi perkasa oleh kuasa Allah. Yang mampu meruntuhkan benteng-benteng, kubu-kubu pikiran kita. Pikiran yang begitu penuh asumsi, nalar-nalar terendah semua itu, you know. Bikin artificial imagination center. Bikin bayangan-bayangan yang horor semuanya itu. Hati-hati loh. If you do that, imanmu kandas. And tanpa iman, gak ada satu orang berkenan pada Allah. You cannot be in the presence without faith. Coba. Saya mau teman-teman semuanya renungkan kembali ini. Renungkan 2 Korintus 10 ayat 3-5, Ibrani 11 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Kita akan kembali di episode berikutnya. So you know the finality. Kenapa ini semua diizinkan Tuhan terjadi bagi kita yang bersembunyi di dalam Tuhan. Kita berdoa ya. Wonderful, wonderful Savior. Penyelamat kami yang menyelamatkan roh, jiwa, tubuh kami bahkan. Mental, kesehatan mental kami. You are interested dalam kondisi jiwa kami. Thank you for being faithful. Thank you for being so kind. Hidup ini lebih indah kalau kita hidup dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa. Biarlah umatmu mengalami kesadaran Allah beserta mereka. Dalam nama Yesus. Amen. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. God bless you.